Selamat malam, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Halo semuanya, para penonton dari Detektif Astral. Hari ini kita kontennya adalah sekedar mau sharing ya. Mungkin ini menjadi hal yang unik juga untuk dijadikan konten, karena kita ingin berbagi nih. Setelah konten menurut kita ya, konten terepik kita selama kita bersama nih, tim Detektif Astral, ataupun waktu kita masih collab antara Bobokul TV dan juga Anomali. Dulu sih Eli Salem, ya kan? Dimenangkan oleh Eli Salem. Yes. Sekarang dimenangkan oleh konten Travis Scott. Yes. Dan that's why sebenarnya itu yang membuat cara kerja tim DA ini agak berubah. Kenapa? Karena sebelumnya, untuk konten-konten sebelumnya kita cuma mempelajari dari segi apa sih yang ada di artikel sebelum itu kan, biar kita tidak salah penyebutan, salah apa informasi dunia nyatanya lah. Dalam artian ketika kita masuk ke dunia supernaturalnya atau membahas deduksi astral ataupun kita ATI, kita ya udah, life goes on aja gitu loh. Iya. Bahasa, jadi kayak show must go on aja gitu kan, terserah mau apa, kita improvisasi di lapangan bahasanya gitu. Tapi semenjak kasus Travis Scott kayaknya kita harus ke-track dulu. Jadi kita jadi lebih aware lah. Kenapa? Karena Travis Scott ini kita kira tuh tadinya oke lah ya, simple atau apa gitu. Ternyata wow, berat. Dan kita hari ini kita ingin berbagi after konten Travis Scott itu kepada kalian. Apa yang kita alami, apa teror yang kita alami, apa yang ini masih teror supernatural sih. Iya, masih. Belum teror duniawi ya. Teror supernatural yang kita alami itu seperti apa gitu kan. Dan kita ingin bercerita di sini. Tapi sayangnya kita masih minus kehadiran Jocelyn lah ya. Iya. Tapi nanti akan bisa di backup sama Aileen dan Bro Willy juga sih, karena mereka ada kedekatan lah untuk lebih ketemu seminggu berkali-kali ketimbang sama gua sama Bang Adam gitu bahasanya. Nah, dari situ sebenarnya cerita akan lebih banyak nanti ada di Bro Willy dan juga Adam, karena mungkin sosok yang paling nyentreng kali ya kalau di sana ya pas kemarin kita ETA ya, Aileen ya. Iya. Kalau kayak gitu, sebelum kita mulai pastinya kita mau berdoa dulu gak sih guys? Apa? Sebenarnya bukan sosok paling nyentreng sih. Gue ngeri ceritanya. Bagus bang. Ini cuman air bang, ini kertas. Oh iya, ada apa air dengan kertas ini nanti akan ada di akhir konten. Tunggu. Tadi gue mau ngomong kayak sebenarnya bukan gue dan Adam nyentreng sih. Kita menarik seluruh perhatian iblis di situ kemarin. Jadi udah bukan nyentreng lagi. Iya. Ceritanya, aku sama Jason udah sama-sama nyamar jadi penonton, diem gitu. Ini berdua gerasak gerusuk, nggak bisa diem. Terus energinya kagak ditekan ke bawah, jadi semuanya tertuju kepada mereka mata-matanya. Coba bayangin semuanya ibaratnya nih ya, pakai seragam hitam, gua sama Adam doang pakai seragam putih, men. Menarik perhatian banget kan istilahnya. Ya istilahnya lo lagi nonton Persija, lo Persib sendirian gitu kan. Lo siapa lo? Aduh. Oke lah. Jadi apakah yang terjadi after konten? Mungkin kalian udah ada yang nonton, ada yang belum gitu kali ya. Nah, mungkin kalian bisa nonton di sini. Ting nih linknya. Bisa kalian cek dulu part 1, part 2-nya. Part 1 sih masih oke lah. Kita masih aman. Part 2-nya wow. Kita 1 jam 20 menit. Itu banyak yang kita potong sebenarnya. Kontennya lebih lama ketimbang itu. Tapi itu ya part-part penting aja sih yang ada. Tapi that's why semoga sih kalian terhibur juga. Tapi apakah Anda berdua terhibur? Kalau Bang Adam sih gue ingin terhibur sih. Tatapan mata gue ke Adam. Gara-gara dia nih semuanya nih. Dan hari ini pun juga akan berlanjut kepedihannya Bro Willy. Nih, gara-gara ada bas komisi air dan itu udah bau-baunya udah bau-bau Adam banget. Oke, apa yang terjadi nanti? Ini untuk segmen terakhir. Oke, kita mau ngobrol. Ini sih sekedar podcast ya, bisa dibilang ya lah ya. Kita ngobrol-ngobrol kayak lebih ke apa yang terjadi. Nah, oke, kita mulai bercerita sekarang. Tadi udah bumper belum sih? Ya, kalau belum bumper dulu dah. Spread. Tadam, bumpernya udah selesai. Kesel gak? Ini pertama kalinya bau kayak gini sih. Dia tuh biar gak tegang. Itu dia, lu gak bisa baca bahasa itu. Dia biar gak tegang masuknya. Padahal dia nanti gak tenang tuh. After konten itu gue mau cerita dulu deh. Gue duluan. Oke. Silakan. Sebenarnya sih nggak ada yang terjadi gimana ya. Tapi after konten itu satu, mungkin jiwa gue agak parno gitu kan ya. Agak parno jadi gimana? Karena gue jarang merasakan after konten terjadi. Gue ngerasain dampak lah ya kan. Kayak kemeng, agak pusing, terus pengang gitu kan di kanan. Kanan doang, literally kanan doang. Lu konten di kanan. Jadi pas anjing kok di kanan doang gitu ya. Gue diem aja kan selama itu. Ya udah, ya kan.
after konten gitu, gue pulang ke rumah gitu kan dengan istilahnya berdoa. Di jalan gue biasanya ngebut gue pelan-pelan ya kan, pelan banget gue nggak mau ngebut, nggak mau nyalip, udahlah ketimbang gue nyari mati kan gitu. Terus. Nah dari situ gue cuma sekitar ya 3 hari gue selalu tidur di atas jam 10. Ya itu nggak tahu antara gue emang insom, tapi insom gue jarang sampai jam 10. Biasanya jam 6 abis sholat subuh gue udah langsung tidur lah gitu bahasanya. Jam 6 jam 7 gue udah tidur biasanya. Nah ini tumben nih jam 10-an nih dan feeling nggak tenang aja 10 pagi. Nah, ya kali gue 10 malam itu bukan insom bang. Itu namanya saya tidur sehat jam 10 malam ya. Jam 10 pagi gue baru tidur gitu kan. Ya intinya 3 hari. Terus gue teleponan sama Bang Adam. Ya Bang Adam kayak yaudah lu tenang aja gini. Gue berusaha untuk membuat mindset sehat gitu kan. Maksudnya bukan sehat saya ingin jadi sehat, tidak, saya sudah hancur. Apanya hancur? Jarang berolahraga gitu kan, insom mulu gitu. Nah tapi istilahnya gue membuat mindset gue, oh ya udahlah fine aja gitu kan, nothing happen atau apa gitu. Pas sampai pulang pun di rumah pun gue ditelepon Bang Adam, lu aman nggak bang? Ya kalau nggak aman gue nggak angkat telepon lu sih bang gitu. Gue khawatir kan sampai rumah, gue telepon lah di bocah, takut juga nih gue. Pas gue telepon, bang lu di mana? Udah sampai bang, udah di rumah. Oke udah aman lah berarti. Gue udah nyetel PS tuh ya kan, biar mengalihkan otak gue. Oke. Nah after that itu doang sih yang gue rasain sampai detik ini kita bikin konten. So far itu aja, belum ada hal yang aneh-aneh. Nah tapi ternyata gue dapat kabar-kabar banyak hal juga nih yang dialami oleh Bro Willy dan juga Bang Adam gitu. Nah disinilah mungkin after konten itu kita mau cerita gitu. Nah dari mana dulu? Aileen dulu sama Jesselyn kali ya? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk pribadi masing-masing kita sih nggak ngerasain. Jadi kita aman-aman aja. Cuman pas waktu itu kita lagi makan di suatu tempat, di suatu mall. Jadi ngumpul kan bertiga. Anomali. Ya sebut aja tempat sushi lah gitu. Genki Sushi kan? Sebut lagi sama dia. Genki Sushi kalau kamu mau endorse silakan. Nomor ada di Instagram CP-nya ya. Ya pokoknya di suatu tempat makan kita lagi ngebahas tentang konser TS itu lagi. Nah, nggak berapa lama itu udah ada yang mulai ngintip tuh, tapi astral. Mulai ngintip gimana? Kayak mereka lagi ngapain? Tiba-tiba mau ganggu aja gitu. Dan itu kejadian 2 kali. Pas lagi seru-seru ngobrol gitu, didatengin. Ya untungnya ya teman-teman astral kita sama Tuhan juga benar-benar ngebantu kita. Jadi nah, ada yang pergi kamu. Jangan ganggu anak-anak ini. Tapi itu ada sebabnya ya, karena kalian lagi ngobrolin TS gitu kan. Ngobrolin TS, habis itu kita agak sempat ganti topik juga. Jadi kita ganti topik bahas yang lucu-lucu lah. Untuk masih mengalihkan. Lagi. Oh masih datang. Ya, Tadinya dia kloter 2 itu yang datang. Sih padahal udah nggak bahas ya. Iya. Oke, masih kepo. Nah kalau gue sama Bang Adam kita lagi ngebahas konser bukan TS tapi konser Twice gitu kan. Laki. Pasti pada nggak tahu kan. Ini udah nggak tegang lagi kayaknya, gara-gara sibuk. Karena kan gue K-popers sama Bang Adam ya. Bang Adam suka sama Bang Adam. Cari bel. Dan gitu loh bang. Gue cherry on. Banyak fans Kego di sini bang. Oh iya. Sorry. Nah jadi intinya seperti itu yang dialamin Aileen dan Jesselyn. Gak lebih jauh lagi ya. Enggak sih. Nah, sebenarnya yang berhubungan dengan energi itu kakak di Genki Sushi itu. Iya sebenarnya kakak Willy sih yang lebih ngerasain energi yang pas nyamperin ya itu ya. Iya. Nah kalau gitu langsung aja kita ke Bro Willy nih. Oke. Bro, ya, paling panjang nih. Silakan Masih bro. di Genki Sushi yang sama, kloter 2 itu sebenarnya kan. Iya ada kloter 2. Yang pertama tuh scout, pengintai. Iblis jelas. Terus dia hilang. Terus gue ngerasa kayak jebret, ada energi di sebelah gue nih. Itu kayaknya extensionnya dari premium rank itu. That premium rank yang namanya di sini nih. Gue nggak mau sebut namanya. Ya nggak ditulis juga sih. Pasti kalian tahu lah. Oh iya, nggak ditulis ya di konten TS ya. Iya pokoknya dia lah. Dan dia itu bukan dia ya, extensionnya. Terus dia kayak bilang gini, gue begini kayak lo mau nyampein message apa? Dia ngasih ancaman. Dia nggak nyerang. Dia tahu kalau iblis tuh ke teritorial netral, orang itu tidak berdosa apa-apa atau tidak apa, terus dia main langsung gempur. Wah itu dia bisa mati sih. Maksudnya dia bisa dihantam oleh kekuatan Tuhan. Nah dia nggak menghantam, tapi dia mengintimidasi gue dan mengancam kayak dia bilang kayak saya tahu kamu tahu saya istilahnya. Jangan macam-macam, jangan cari masalah sama saya katanya. Hilang. Itu masih yang premium rank ya. And then ya malamnya, siangnya, pokoknya beberapa hari kemudian gue digodain sama sosok iblis yang sampai teman astral gue. Bentar gue minta izin boleh nggak? Gue belum boleh bilang namanya. One day gue akan bilang, tapi depannya S deh. Bukan yang Lord of All ya, bukan. Nah teman gue namanya S ini. Supardi bukan? Sutisna.
Sule. Gue tahu sih siapa maksudnya. Oh. Sibu. Nah, itu boleh. Ngapain gue? Nah, itu dia sampai embed ke gua sekitar berapa persen gitu, dibilang kayak lu jangan macem-macem gitu. Terus ke anak ini tuh gua maksudnya. Oh, dia jadi kayak Ngelindungin backup lu. gua. Iya. Terus si S itu yang nge-backup gua nanya, "Apa maumu?" gitu kan. Jadi gini loh teman-teman semua. Iblis sama iblis kalau berhadapan gitu enggak langsung gitu. Enggak langsung begitu. Enggak kayak Itu begitu maksudnya. Genji ya. Bunyinya begitu ya. Iya, gue emang terkenal sama. Dap, untuk yang ini ulangin 2 kali. Coba ya, ada gitu. Kalau bisa efeknya next dipakai aja terus. Ambil ibunya kan bagus. Abis selesai ngomong langsung. Terus. Nah, terus si iblis yang itu bilang, tidak ada apa-apa. Hanya mau menyampaikan salam dari Lord of All. Oke. Gue langsung mother father gitu. Jadi Lord of All ya. gue sampai bingung kenapa dari yang premium rank, terus ada iblis pengintai, sampai yang S saudara astral gue yang tadinya nggak pernah embed, sampai berasa badan gue kayak diambil alih bentar, terus mata gue melotot kayak kamu mau apa gitu kan. Terus si iblis scout gitu, tidak ada apa-apa. Hanya menyampaikan salam dari Lord of All. Gue panik dong. Ya intinya setelah beberapa hari ada pertarungan yang terjadi dan saudara astral gue salah satu gugur. Arka gugur. Di situ pertama kalinya gue ngelihat walaupun di kubu Tuhan pun perperangan dan kekalahan bisa terjadi. Ya, gue nggak bilang Tuhan kalah ya, bukan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang berdaulat di jagat raya. Tetapi kan ciptaannya itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Walaupun di kubu Tuhan kalah sama iblis itu. Terus ketika gue tanya, itu iblisnya dari mana sih? Ujung-ujungnya masih Lord of All lagi. Jadi dengan kata lain, kayaknya nggak tahu Adam ya. Gue mungkin udah masuk daftarnya Lord of All sih. Dan ini bukannya nyombongin loh. Ini lu aja deh mau. Gue pindahin deh listnya, mau nggak? Teman-teman kalau ya, nyombong sini gue pindahin listnya biar lu yang dicari sama Lord of All gitu. Biar tahu rasanya gitu. Boleh DM ke IG. Bagi yang mau didata namanya sebagai target boleh DM aja langsung gitu. Sutejo misalkan. Oni misalkan. Kohendi misalkan. Krik. Nice try bang, nice try. Oke. Nah terus bentuk gangguannya kalau mungkin teman-teman kan nanya kan, bentuk gangguannya tuh gini. Misalnya gue nyetir ya, lu ngerasa kayak lu bakal kecelakaan terus. Itu bentuk gangguannya. Nah gue yakin yang ganggu bukan Lord of All ya, tapi pengintai-pengintainya dan anak buahnya lah. Terus kayak gue nggak tenang terus. Gue ngerasa kayak punya gue kenapa ya, Aileen kenapa ya, gue bentar lagi ada kecelakaan kayak gitu loh. Terus konsentrasi yang kan gue tiap hari nyetir kan. I mean sorry ya, apa sih gue nyetir gitu kan, tapi gue bisa ngerasa ya, kita kan Indonesia setir kanan kan, kita kan biasa kalau feeling kiri itu kan ya kadang mepet kadang kan, gue hilang lo feeling kiri. Lu kenapa ketawa dong? Gue gara-gara lu kampret. Selamat, harga buronannya bertambah. Lu gara-gara dia nih. Kok ketawa? Aduh, akhirnya dia ngerasain ya. Aduh. Jadi balik lagi nyetir gitu ya, gue ngerasa kayak feeling kiri gue hilang total, Bang. Padahal gue nyetir udah 20 tahun men, tapi feeling gue kiri, jadi gue nggak berani keluar. Itu bentuk gangguannya kayak gitu. Ya of course nggak akan ada seperti yang teman-teman pikir kayak bakekok gitu. Ya itu kampungan banget men. Itu kampungan banget. Kayak bakekok gue setan gitu. Lah come on men, itu levelnya. Ya itu. Terus intinya jadi saudara astral gue gugur satu, gue sudah masuk radar Lord of All. Tetapi ada serunya juga. Disitulah juga mungkin Tuhan berkehendak ada juga dari kubu kanan yang ternyata saingannya Lord of All. Ini yang mungkin belum pernah ada di channel-channel lain atau YouTuber lain. Dari situ confidence gue muncul lagi. Ternyata ciptaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan baik di seluruh anak-anaknya itu tidak terbatas. Yang gue anggap Lord of All adalah levelnya udah tertinggi. Selain Tuhan kan? Iya selain Tuhan. Dia bukan yang tertinggi. Walaupun sejauh pemahaman gue, Jesslyn, Aileen, anomali atau apapun, itu masih Lord of All yang tertinggi. Tapi ternyata begitu ada saudara astral kita yang itu gini terus. Ya pokoknya kayak ya itu toh gitu. Gue baru tahu ada yang lebih kuat dari kubu Tuhan ya, bukan dari kubu kiri gitu. Itu sih ceritanya. Cuma gue bener-bener berkabung atas gugurnya satu saudara astral gue. Itu saat ngeprotek lo ya? Iya. Dan kalau ditanya gugurnya gimana, sekejap bro, kena serangan, hilang. Ya gitulah. Ya, namanya juga makhluk-makhluk dimensi seperti itu ya. 0, sekian detik gitu loh mereka. Nggak main-main perperangannya tuh di dunia mereka tuh. Oke, dari Bro Willy ada lagi yang mau ditambahin? Itu.
Oke, yuk terima kasih. Kalau kayak gitu kita selesai konten ini. Udah Bang ya? Lu masih cerita Bang, serem gue Bang. Gua kameramen ya, gua kameramen gitu. Habis ini akan langsung dipandu oleh Bang Adam langsung solo. Oke, kalau dari lu gimana Bang? Lu dapat gangguan apa? Gue harus cerita jujur ya. Iya. Jadi gue Enggak sih, lu bohong aja. Gue bohong aja. Jadi waktu itu gue lagi mandi. Ini serius. Ini serius ya, jujur ya. Oke. Jadi sebenarnya gue belum ada dapat respon apa ya secara energi gitu. H+1 apa? Ya, belum ada. Nah, pas hari kedua. Oh, kedua. Hari kedua setelah itu baru gue dapetin. Jadi di saat gue mau mandi Bang. Mandi gue kan fokus di mandi dong. Tuh, pakai baju enggak? Enggak sih. Bikini. Woi, mandi apa pakai baju cuy? Itu namanya main air. Nah, terus pas gue lagi mandi Bang, gue kan nggak mikirin apa-apa. Tiba-tiba gue dapat intuisi ya, berupa kayak ada 6 orang sekte pendeta hitam lah salah kita nyebutnya, tapi jubahnya warna merah. Nah, berjalan iringan nih. Bukan tiga kanan kiri. Si pendeta merah itu bukan dari partai tertentu kan? Bukan. Kok serem ya? Gue nggak ikut. Ini lebih menyeramkan yang akan gue lakukan ya ini ya. Kayak partai merahnya lambangnya warna merah. Oh ya emang warna merah kan? Bener banget gitu. Nah, terus pas itu gue ngerasa kayak simbol intuisi yang gue dapat itu sama aja kayak kalau diartiin adalah akan ada orang-orang yang jahat dari sekte sebelah kiri dan mungkin di mana aja bisa di Indonesia yang tahu tentang DA itu akan ngetes DA sih. Jadi bisa dibilang mereka akan ngirim energi negatif ke kita. Jadi berlima sih, bukan ke gua sendiri, berlima nih. Berempat lah. Gue tegasin 5 nih. Konteksnya kayak gitu. Tunggu. Jadi dalam artian mungkin kalau dibuat bahasa lebih dimengertinya, kita dicoba disantet oleh mereka. Kurang lebih seperti itu. Karena ini udah manusia nih. Iya kan? Bener banget gitu loh. Wow. Karena mereka ada sisi loyalnya banget Bang ke Tuhan mereka gitu loh. Salaman dulu Bang. Tunggu dulu, salaman dulu. Dengan ini saya berhenti dari DA. Assalamualaikum. Jangan ninggalin kita kamu. Carilah teman sejati ya guys. Jangan meninggalkan di saat susah. Aileen mau ngomong jangan ninggalin kita, barengan ninggalin. Barengan ninggalin si Adam. Gue baru tahu guys, tim dia itu jahat tuh. Gue tuh nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Jadi kayak ya, gue nggak tahu serangan itu kapan datang atau apa gitu kan. Oke, lanjut. Kalau gue rasa belum sih, tapi akan ada sih gitu, akan ada. Jadi kalau kaum kiri, kalau gue feeling ya, mereka nonton kita tuh kayak bener-bener kayak punya kekesalan sendiri gitu, punya kayak kebencian sendiri. Balik lagi ya, kecewa sama Tuhan, ujungnya mereka cari jalan lewat kiri gitu. Penganut kiri yang mereka pikir mereka lebih bahagia di posisi sebelah kiri gitu loh, ketimbang di kanan. Poinnya seperti itu sih Bang. Oke. Jadi lu cuma menemukan itu aja Bang ya? Ada koneksi ke Lord of All? Ancaman aja sih. Ya mereka menunjukkan kayak eksistensi mereka gitu loh. Ya yang gue lihat yang kemarin. Gue usah disebutin kan namanya ya? Nggak usah. Yang gue lihat dia ancaman kayak ya yang premium rank kemarin kan? Kalau berani ya ribut lagi kalau mau katanya gitu. Banyak kayak gitu. Tapi karena gue males, ya gue cuekin aja. Terserah dia mau ngomong apa. Gue anggap aja dia CCTV tetangga gitu. Yang stay cool banget loh. Ya ngapain gitu loh. Gak penting buat gue gitu. Asik. Ini gitu sih. Coba gue jadi Bang Adam ya. Saya tidak perlu parno 3 hari ya kan ya. Oke, makanya Bang, lo pengen jadi gue kan? Lo harus jadi Mas Willy. Dengan begitu lo terbiasa diteror. Bro Willy banyak temennya ya kan. Temen gue lu doang Bang Adam. Ini kenapa ya? Gue tuh selama ini bareng-bareng ada yang melayang kan. Kalau udah melayang udah. Kalau Mas Willy bisa ngomong nih isi hati dia, semenjak kenal Adam hidup gue susah. Tetap dia udah pasrah. Bangke banget. Yang dulu anyep tenang gitu kan, mikirin apa, sekarang mikirin dikit-dikit serangan. Gini loh, musuh lu 100, sekarang musuh lu 50. Yang 50 ke gua, soy. Mau jadi gua kan Bang? Enggak sih. Enggak jadi. Tapi ya balik lagi sisi positifnya. Untuk musuh kita sih bukan musuh-musuh dari sisi positif lah ya kan. Tadinya kita berbuat di jalan yang baik gitu, yang positif. Amin. Di jalan Tuhan. Itu aja sih, apa yang terjadi ya kita tidak tahu lah. Dan oke, itu so far ceritanya lah ya. Ya kan yang terjadi. Dan bonus konten kita pada hari ini, gue nggak tahu nih Bang Adam aja nanti sendirian akan ini, aduh gue bingung ya, kita udah mundur gitu ya, tapi malah dipanas-panasin
sama satu orang ini sebelah kanan, sebelah kanan gua. Kanan. Enggak. Kalau dari kalian kiri. Nah, di tengah-tengah. Yang bulu-bulu khusus. Iya. Oh iya, coba lu gak bisa menghindar. Ya tuh bulu-bulu unyu tuh. Jadi lu mau apa nih Bang? Ada ritual lah. Katanya mau kata bukan ritual sini. Apa sih bahasanya kalau lu bisa dibilang Bang? Intinya gue bakal melakukan sebuah sabotase link gitu. Jadi gue bakal masuk ke linknya mereka di saat mereka berfokus sama simbol ini. Ini kan simbol perintah Bang. Iblis tahu kok ini di saat gue tongolin ini dia pasti fokus banget di sini. Kayak melihat sesuatu yang kayak wah itu harus dilihat gitu loh. Harus banget dilihat. Jadi dia pasti ngelihat gitu. Yang gambar siapa Bang? Gua. Oh, gitu. bagus ya, upgrade. Lu tau gak konten yang waktu kita Korea itu, ya kan? Kan matanya gimana gitu ya? Ini upgrade loh, bagus. Iya, benar. Ya kan, lu tau kan? Cuma Kasih mata kasih linknya dulu nih, ya, nonton yang ini nih. Ini karena mungkin gua dendam kali ya. Pokoknya kayak gitu sih bisa dibilang. Jadi Biar Kak Adam gambarnya makin bagus harus buat dia makin dendam. Udah gue hubungi Lord Toffel aja buat nyerang lu aja. Gue gak gitu ikutannya. Gue masih mau hidup. Nah, pokoknya kayak gitu. Gue bakal sabotase logo ini. Jadi gue pengen mereka perhatiin logo ini dulu. Setelah mereka memperhatikan logo ini, terus gue celupin lah logo ini ke dalam air suci yang ada di depan gue nih. Ini Jadi suci ya? Ini kan simbol sakral buat mereka Bang. Simbol agung gitu. Lo bayangin gue remehin dengan konteksnya, gue siramin dengan air suci. Gue mandiin dah tuh gitu. Oh ini seperti itu sih. Jadi bisa dibilang ya gue provokasi sih. Pulang yuk bro, beli yuk. Ya provokasi sih. Ini efek di saat gue dikeroyok kemarin sih. Gue gak terima sih Bang. Gue gak terima dikeroyok kemarin gitu. Gue terima dengan mundur. Lapang dada gue terima, gue mundur sih. Lu yang Oke, nah pertanyaan gue adalah ini apa yang terjadi Bang? Istilahnya buat kok dia bisa ngeliat lambang lu ini dari mana? Apa dia penonton setia DA? Waduh. Iya, kita ngomong iblisnya ya. Apa gini Bang, sorry gue potong. Apa setiap orang mungkin ya ada kemungkinan bahwa orang yang nonton DA ini ada yang tidak sadar juga bahwa mereka ditemploki gitu lah bahasanya. Iya. Diikutin lah atau di apa oleh sejenis jin ataupun demon yang memang penganut kubu kiri kan terasa efeknya. Akan terasa gitu. Bagi yang punya gangguan ya, bagi nggak punya gangguan nggak akan ada efek. Poinnya seperti itu. Efek apa yang terasa bagi si manusia ya? Pasti nggak tenang aja Bang, nggak enak gitu. Kesel. Kayak kesel bercampur lah gitu, pusing kelayangan. Setiap manusia kan punya respon beda-beda gitu loh. Kalau gue kan kadang-kadang responnya kayak berat gitu loh, tahu merinding gitu. Ada yang cuman kakinya doang merinding. Jadi ada yang mual, ada yang pengen muntah, ada yang pusing. Respon manusia masing-masing. Poinnya seperti itu sih. Oke, Gitu. jadi itu akan dirasakan sama netizen ya. Maksudnya sama penonton dari DA sendiri ya. Iya bisa dibilang. Oke, jadi ini sebagai alas tes, sebagai konten tes juga nih. Iya. Di dalam diri kalian ada sisi negatifnya gak? Maksudnya yang nempel atau ada yang apa gitu kan? Iya bisa dibilang seperti itu. Jadi poinnya gini, kenapa kalau ada pertanyaan dari netizen, apakah iblis ngerti Bang yang lo lakuin? Ya dia sangat ngerti. Karena iblis itu paham banget dengan sebuah simbol. Dia nggak paham huruf, dia paham simbol. Kalau kita balik ke zaman dulu, semua tuh serba simbol. Kayak di zaman Mesir segala macam. Mereka ngerti simbol gitu loh. Tapi nggak mengerti huruf dan mereka nggak ngerti ucapan, tapi mereka bisa komunikasi secara kebatinan dan simbol. Makanya kayak raja-raja, kalau kalian istilah kasar kaum yang ngerti kayak raja-raja tradisional punya lah, raja-raja atau apa istilah sigil-sigil itu kan semua logo. Dan iblis paham itu di situ gitu, paham banget gitu loh. Makanya gue melakukan ini untuk memprovokasi biar kita semua bisa melanjutkan perperangan. Enggak sih, gue sendiri sih guys. Bukan Lu gak bisa narik ucapan lu tadi. Biar kita semua isi hati lu udah kedengeran Dam. Isi hati lu udah terucap. Yo kameranya gua nih. Ngomongin soal sigil, gue juga punya sigil Bang. Itu sikil Bang. Sigil beda. Aduh, nah poinnya seperti itulah Bang. Ini lu secara pribadi sendiri kan ya? Ya. Kenapa gue lakuin sebuah provokasi? Karena balik lagi, gue pengen ngasih tau sama mereka, nggak semua manusia itu lemah Bang. Ada sisi dimana lo akan berhadapan dengan manusia yang bisa dibilang walaupun dia lemah, dia dilindungi dengan perlindungan Tuhan gitu loh. Itu yang mau gue tunjukin ke mereka, kapasitas Tuhan loh. Jadi gue gak ada takutnya sama mereka sih. Takutnya ya sama Tuhan aja. Pokoknya seperti itu sih. Sampai di sini Gue speechless ya. Lu gak liat gue ini duduknya udah tegang. Oke. Sip. Jadi apa yang bisa terjadi Dam setelah lu melakukan ini di apa? Celupkan ke air suci ini. Oke, untuk efek yang akan mereka rasain biasanya stres.
istilah kasar, iblis juga punya perasaan lah, istilah kasar gitu. Dia akan rasa kayak kekesalan, kemarahan tuh luar biasa banget sih bisa dibilang. Karena ini simbol keagungan. Sama kayak mungkin di sebuah golongan agama, bila mana salah satu slogan atau logo dari agama tersebut kayak direcehkan kayak gitu. Contohnya kayak mungkin salib gitu kan. Ya. Kalau muslim mungkin ya Al-Qur'an diinjak atau gitu. apa, itu kan kita yang kaum muslim kesal juga jadinya gitu ya. Iblis juga akan kesel di sini gitu loh. Terus bakal nyerang biasanya, Bang. Ya ampun. Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Gini banget ya. Oi. Pertanyaan berikutnya, gue Oke. mau nanya, bisa terjadi lu langsung perang di sini nggak? Enggak sih, tenang aja. Enggak, oke. Enggak, soalnya kalau langsung terjadi, si Bo harus tetap di sini bawa acara. Gue sih sama Aileen tidur gitu. Enggak juga sih. Enggak sih, gue istilah kasarnya gue langsung kayak istilah kasarnya ya tutup telepon. Internet, istilah kasar di kepikiran gue sih internet gue matiin lah. Jadi nggak ada akses ke gua sih. Ke gua. Ulangin dah. Ke gua. Ke gua. Ke gua. Ke gua. nggak ada akses. Bajigur asli. Aileen, pisau kamu mana ya? Bisa ya. Gimana Pi? Nih ya, ini analoginya ya, ada orang gitu ya, nimpuk rumah sampai pecah, perang gitu. Tapi yang kelihatan kita bertiga, Bo. Gua, lo sama Aileen. Yang limpuk batu, lempar batu sembunyi tangan ya. Itu dia baru lagi namanya lempar batu sembunyi tangan. Aduh, oh salah ya. Oh enggak. Oke, maksudnya kita akan mematikan semua internet kita deh, bisa dibilang. Oke. Iya, pas nyalain tiba-tiba udah pada di depan semua. Oh. Gimana Mas Fit? Ada yang mau ditanya dulu? Aileen, Bo. Oke, udah kalau jadi nanti kita akan out of frame dulu biar Bang Adam biar fokus, biar kita yang nggak ambil resiko juga ya. Biar dia aja sendiri. Jadi kalau ada bukti nyatanya ya dia doang gitu. Kita nggak ikut-ikutan. Terus gua nggak tahu, gua mau nanya, lu perlu pasang di shield dulu nggak di sini biar takutnya malah berperang di sini, cuy. Lu udah kayak gitu-gitu ada yang berperang. Tadi kan dia bilang enggak berperang saat ini enggak. Enggak. Yakin? Gue sudah mengunci hati gue dengan baik sih. Jadi aman. Nah, what will happen dengan penonton yang possibly ketempelan iblis? Ikatan batin dia bakal keganggu, Bang. Bila mana manusia itu mempunyai gangguan iblis atau jin, jangan dia embed banget Oh, jin tanpa kena juga ini. bisa kena kalau Oke. mereka kategorinya ya, kiblatnya ke Negatif. kiri, Oke. gitu loh. Nah, bila mana manusia yang secara tak sadar terembed sama si iblis dan jin yang jahat tadi, bisa dibilang gitu, Bang. Nah, ikatan batinnya akan ke distract, akan keganggu komunikasinya. Jadi bisa dibilang merenggangkan gangguan manipulasi iblis atau jin tadi sementara waktu. Gitu loh, enggak full. Pokoknya seperti itu sih. Karena butuh tahapan lanjut ya kalau untuk benar-benar menghilangkan renggangan itu ya. Ya, butuh tahapan lanjut gitu loh. Kalau butuh tahapan BCA kapan? Kita ke BC aja besok. Kan Iya. Senin buka. Yuk, Ya, BCA boleh ya sponsor di sini ya. Kita cairin pecah telur duit kita. Iya, benar. Ayo guys, dukung kita dengan jangan nge-skip iklan. Iya, kesianin kita. Muka gue Seminggu 2 kali, Iya, ya kan. 2 kali. Editor gitu. mahal, enggak sih ya, Dap? Ampun, Dap. Nanti naik, Dap ya, gajinya, Dap ya. Oke, lanjut. Nah, paling itu aja sih, Bang. Jadi poinnya adalah gue pengen nunjukin ada manusia lemah yang berlindung atas nama Tuhan tuh nggak bisa lo apa-apain dan nggak bisa lo ganggu gitu. Gue pengen nunjukin itu saja sih ke mereka gitu loh. Karena jujur kemarin itu si iblis itu kayaknya bangga banget, seneng banget, terus ngerasa kayak Di atas angin banget. di atas angin banget, kayak ya lu siapa sih, manusia tuh rendah banget tuh, kayak serendah-rendahnya, Bang, gitu loh. Dia tuh kayak tinggi banget. Nah, di situ yang mau gue hantem sih. Gue pengen hantem kesombongan dia gitu loh. Dengan konteksnya gitu. Oke, dan ini ada air suci. Air sucinya apa, Bang, maksudnya, Bang? Ya, air suci kan bisa kasarnya kotor. Gue sucikan. Dan nama sesuatu yang ya buat mereka itu adalah kezoliman, Bang. Buat mereka itu adalah kezoliman yang luar biasa gitu. Maksudnya air suci ini lu buat apa, air apa? Ini air biasa sih, tapi bakal gua doain dan dia bakal menjadi istilahnya air suci lah. Udah apa belum? Belum. Nanti on frame aja. Ya udah kalau kayak gitu, Bro Willy, Aileen, kita cabut dari frame biar Bang Adam sendirian. Oke, kita nggak ikutan, guys. Let's go. Itu tadi adalah part 1 di mana kami Detektif Astral mengulas kondisi supranatural pasca ATI dari konser Travis Scott. Bagaimana kami diganggu, bagaimana rasa gangguannya, dan sebagainya. Di part 2 ini, konten kami mungkin akan lebih mind-blowing dan lebih kontroversial lagi. Kami tidak pernah memaksakan kebenaran bagi siapapun yang menonton konten kami. Namun sebagai praktisi supranatural, kami, DA, tidak bisa menutup-nutupi apa yang kami lihat
ataupun apa yang kami alami. Sebagai bocoran, konten di part 2 ini adalah mengenai konflik antara Bang Adam dengan hampir seluruh iblis yang dia provoke, dan juga konflik antara Bang Adam dengan salah satu yang kami yakini sebagai premium rank. Stay tune. Gua bakal nunjukin bahwa nggak semua manusia itu lemah. Andai pun dia lemah karena diciptakan karena banyak kekurangan, di saat dia berlindung atas nama Tuhan, maka kau nggak bakal bisa nyentuh manusia tersebut. Amin. Ini balasan untuk manusia yang lu buat sial selama ini, yang mentang-mentang dia tidak berketuhanan dan lu manipulasi dia supaya dia jauh dari Tuhan dan lu bisa bebas membuat dia hidupnya jadi sial. Ini korban-korban dari hasil bisikan lo, korban-korban manusia yang bunuh diri karena lo. Gue punya hak, Tuhan. Dia manfaatin manusia. Dia menikmatinya. Putih keabuan gitu sih yang aku lihat. Gue ngeliat tangan raksasa nih. Dia menyuruh kami untuk melupakanmu, tapi takut dengan dia.